Goblok. Goblok. Gue mau marah-marah kali ini. Gila. Gue mau marah-marah. Udah lu nontonin gue marah-marah aja. Suka gak suka gue mau marah-marah. Gak boleh ya. Lagi bulan puasa. Tapi gak bisa. Lu pada itu harus sadar. Lu pada itu harus apa ya? Ada banyak orang di luar sana yang gila. Apa ya? Kalau gue bilang itu egois sih. Jangan goblok deh. Cuk. Hashtag Indonesia terserah itu sampai rame banget, cuk. Gini. Indonesia terserah itu bukan semata-mata ya udah terserah mau ngapain aja, ya udah terserah, bodo amat lah, virus ini juga udah kemana-mana dan sebagainya. Bukan itu, cuk. Bukan. Indonesia terserah itu kayak bentuk kekecewaan yang wajar atas ketidakwajaran yang sudah terjadi. Pertama-tama muncul karena teman-teman tenaga medis itu kecewa mungkin sama pemerintah juga karena nggak bisa ngatur-ngatur lu pada. Kecewa sama peraturan yang sudah ada tapi juga gak guna untuk ngatur-ngatur lu pada. Yang masih bandel, yang bahkan minggu ini Jakarta itu rame banget cuk, parah. Jalan tol padat lagi, pasar rame, nggak cuman pasar sembako. Kalau sembako wajar dan nggak rame juga, nggak harus rame juga cuk. Tapi kalau sampai serbu pasar tekstil di Tanah Abang, itu buat apa, cuk? Oke, Lebaran bentar lagi. Lebaran butuh baju baru, Lebaran butuh suasana yang baru, Lebaran butuh beli-beli barang-barang yang baru. Tahan, cuk, ditahan. Tahun ini juga lu gak mudik. Tahun ini juga lu mau kumpul keluarga, mudik dalam kota aja di Jakarta, itu riskan, cuk. Itu bahaya banget. PSBB jelas dalam peraturannya lu gak boleh kumpul lebih dari 5 orang. Kalau lu bapak, ibu, anak 3, itu udah 5 orang. Lu mau pamer ke siapa baju baru lu? Lu mau pamer ke siapa? Lu mau nunjukin ke siapa baju baru lu? Soalnya gue kira Indonesia terserah itu sebuah gerakan yang kecewa sama pemerintah. Iya, gue setuju kalau itu gerakan yang kecewa sama pemerintah. Mau pemerintah pusat, mau pemerintah daerah, parah. Dan bebas kalau kita mau kecewa, karena nggak semua hal itu harus bisa menyenangkan banyak orang. Dan gue salah satu orang yang mungkin tidak disenangkan dengan apa yang sudah dilakukan. Kita bisa diskusi banyak hal yang membuat kita kecewa dengan berbagai hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah, mau pusat, mau daerah, mau presiden, mau gubernur, sama aja. Virus ini gak kenal lu gubernur, gak kenal lu presiden, gak kenal lu pengusaha, gak kenal lu pekerja, gak kenal lu orang yang punya banyak duit, gak kenal lu orang yang gak punya duit sama sekali, gak kenal lu siapa, cuk. Jangan goblok deh. Kita-kita yang udah 2 bulan di rumah sampai kayak ngerasa sia-sia apa yang sudah kita korbankan. 2 bulan orang di rumah, ada yang masih bisa bekerja di rumah, ada yang cuman stay di rumah.
Gak semua orang itu bisa menghasilkan dari rumah, tapi terpaksa dengan rupiah-rupiah terakhirnya mereka itu, rupiah-rupiah terakhirnya kami ini, itu bertahan 2 bulan lebih. Tapi ujung-ujungnya anti klimaks tuh. Jangan goblok deh. Corona ini bisa lu debatin soal angka kematian, soal angka infeksi, dan banyak hal bisa lu diskusin. Tapi kalau lu udah kena, lu juga panik. Pasti. Dan kalau lu kena dan nyebar, makin banyak orang yang kena, satu, kapan selesainya virus ini? Makin kemana-mana aja tuh aturan dibuat-buat. Makin gak jelas lagi kehidupan kita. Yang tadinya sudah berusaha untuk membuat new normal, akhirnya akan tertunda lagi. Atau akan muncul peraturan yang aneh lagi. Jangan goblok deh. Jadi dengan pengorbanan lu gak pakai baju baru, gak bikin keramaian untuk paling gak sampai target yang sudah ditentukan oleh pemerintah ini, itu untuk jangka panjang, cuy. Jangan egois, jangan goblok. Kedua, kalau lu udah kena, makin banyak orang yang kena, beban kesehatan, beban rumah sakit itu akan bertambah. Dan lu tahu makin banyak tenaga medis yang dibutuhkan di saat ada lagi teman-teman tenaga medis yang juga berguguran. Dan sekali lagi hormat tertinggi buat orang-orang tenaga medis, aparat, relawan, semuanya yang sudah berjuang, gak cuma mengorbankan keringat, darah, tapi juga nyawa mereka. Yang terakhir itu sedih banget, tenaga medis di Jawa Timur kalau gak salah, perawat sedang mengandung, ada janinnya, dan dia meninggal. Kalau lu gak kasihan sama orang-orang itu, lu kasihan sama diri lu sendiri. Kalau lu kena, lu nyusahin orang. Lu gak mau hidup lu disusahin, lu jangan nyusahin orang. Jangan goblok deh. Ini lagi camat Tanah Abang dengan mudahnya ngomongnya gini. Nih ya, dari kompas.com. Berdesakan di pasar Tanah Abang, zona merah COVID-19 di Jakarta. Camat Tanah Abang Yasin Pasaribu menjelaskan bahwa pedagang yang diam-diam beroperasi di pasar tekstil terbesar di Asia Tenggara itu sudah terlihat sejak pertengahan pekan lalu. Namun semakin hari jumlah pedagang terus bertambah, bahkan terang-terangan berjualan tanpa menghiraukan larangan berjualan pada masa PSBB. Nih katanya, pemantauan kita memang beberapa hari belakangan ada pedagang yang coba-coba berjualan, tapi tidak seramai sekarang. Ini sepertinya kompak banget mereka. Jangan goblok deh. Yang lucu lagi ada pernyataan dari dia nih, yang ngomong gini. Sebenarnya pembeli yang datang itu penyebabnya. Kalau tidak ada pembeli, para pedagang juga sepi. Sekarang pembeli berdatangan, ya pedagang pada buka. Jangan goblok deh. Dia mengatakan para pedagang membuka lapak jualannya di atas trotoar kawasan Pasar Tanah Abang sekitar pukul 8 sampai 12 siang. Sementara waktu keramaian pengunjung terjadi mulai pukul 8.30 pagi. Gini ya, gue gak tahu Pak Yasin ini jadi camat sudah berapa lama di Pasar Tanah Abang, atau di kawasan Tanah Abang, atau di kecamatan Tanah Abang tersebut. Tapi sejak gue jadi wartawan dari 5 tahun yang lalu, ketika ngeliput Pasar Tanah Abang yang jadi perdebatan dari masa Gubernur Jokowi, Ahok, Jarot, sampai sekarang Anies,
Itu adalah soal penataan kawasan Pasar Tanah Abang yang sampai hari ini itu gak pernah beres. Dalam tanda kutip, menertibkan para pedagang yang dadakan muncul yang gak tahu dari mana. Banyak investigasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman jurnalis juga yang nunjukin kalau ada premannya yang mungut-mungutin, bahkan ada oknum-oknum dari aparat terkait yang mengizinkan mereka untuk berjualan di sana. Anti klimaksnya yang terjadi di saat aparat diharuskan menegakkan aturan ini, kan sudah mulai 1 muncul, 2 muncul, 3 muncul, lu gak lihat? Lu gak kelihatan tuh orang sebesar itu dengan membawa teng-tengan kayak karung goni gitu, lalu tiba-tiba di pinggir trotoar dia mengeluarkan barang-barang dari wadah atau karung goni yang dia bawa itu, lalu menyusunnya. Lu gak lihat sebelum ini semua jadi rame seperti sekarang? Aturan untuk gak berjualan di trotoar aja itu udah salah. Dan sekarang serame ini, lu salahkan pembeli yang datang. Jangan goblok deh. Tapi kalau dari awal lu tegas, aturan untuk gak boleh berjualan di trotoar itu 1 udah diterapkan, gak akan ada pedagang-pedagang dadakan yang jualan di trotoar. Kedua, ketika pembeli datang dan gak lihat ada pedagang yang jualan, ya udah mereka pulang. Besok gak akan datang lagi atau gak akan kasih tahu tetangga mereka, "Woi, Pasar Tanah Abang ini rame lagi, yang jualan bisa beli-beli di sini." Kan yang terjadi itu. Jadi kalau sekali lagi Pak Camat yang terhormat, kalau Anda menyalahkan pembeli dan tiba-tiba Anda tidak tahu pedagang itu bisa rame sekarang ini, dengan hormat Pak Camat, kami bukan orang bodoh dan Anda juga bukan orang buta yang tidak bisa melihat. Aparat-aparat Anda juga bukan orang yang tuli, buta untuk melihat kalau ada 1, 2, 3 yang mulai berjualan di trotoar dan Anda tidak tertib. Jangan goblok deh. Jadi sekali lagi, Indonesia terserah. Itu adalah bentuk kekecewaan. Ini opini gue, yang gue juga kecewa sama orang-orang goblok yang bikin proses ini makin lama, dan ruginya ini makin banyak. Lu jerit-jerit gak punya uang, lu jerit-jerit kesusahan secara ekonomi, tapi ketika ada kesempatan lu pakai untuk beli hal-hal yang gak utama, gak pokok untuk saat ini.